One Piece adalah salah satu manga yang sangat populer saat ini. Mulai dari remaja sampai dewasa, khususnya para laki-laki, sebagian besar menyukai manga yang satu ini. Well, selamat datang di channel Chronovala, dan di video sebelumnya, saya telah membuat konten breakdown episode 4 dan perbedaan antara versi manga dengan animenya. Singkat pembahasan dalam episode 4, Luffy telah sampai di kota Orange, walaupun melewati jalur yang kocak. Dan di konten kali ini, saya akan melanjutkan breakdown episode kelima dan menjelaskan apa saja perbedaan antara versi manga dengan animenya. Oke, langsung masuk ke pembahasan. One Piece episode 5 yang berjudul yang rilis pada tanggal 15 Desember 1999. Episode ini dibuat berdasarkan manga chapter 8 sampai dengan manga chapter 11 halaman 14. Episode ini mengandung Arch Orange Town. Dalam episode ini menampilkan para karakter, yaitu Monkey D. Luffy sebagai karakter utama dan juga nakama pertamanya Roronoa Zoro, Buggy sebagai kapten bajak laut Buggy yang beranggotakan Tightrope Walking Funan Bros, Acrobatic Fuas, dan Superhuman Domingos. Dan yang terakhir adalah Nami. Episode dimulai dengan Nami yang berpura-pura bahwa Luffy adalah bosnya, lalu menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Kemudian Luffy mengalahkan mereka semua. Nami melihat Luffy mengalahkan para bawahan Buggy dan berkata sangat hebat. Jadi dia meminta Luffy untuk bergabung dengannya. Disinilah Nami memperkenalkan dirinya kepada Luffy untuk pertama kalinya. Luffy menolak ajakan dari Nami. Kemudian Nami memutuskan untuk mentraktirnya makan siang karena Luffy lapar. Scene berganti diperlihatkan sosok dari Kapten Buggy untuk pertama kalinya. Saat salah satu bawahan Buggy yang mencoba menjelaskan tentang pencurian peta dan secara tidak sengaja menghina hidung Buggy, Buggy mencekiknya dan memerintahkan untuk segera menangkap pencuri peta Grand Line. Kemudian saat makan di rumah kosong, Nami dan Luffy mulai berkenalan. Nami memiliki suatu tujuan dan mengatakan bahwa dia tidak akan berhenti mencuri sampai mengumpulkan uang sebesar 100 juta belly. Luffy langsung mengetahui bahwa dia adalah seorang navigator karena dia menyebutkan bahwa dia mencuri peta Grand Line dari Buggy. Ketika Luffy memintanya untuk bergabung dengan krunya sebagai navigator, Nami menolak karena dia membenci bajak laut. Tetapi selang beberapa lama, Nami memikirkan tawaran dari Luffy dan dia mengajukan sebuah penawaran, yaitu Luffy harus menemaninya bertemu dengan Buggy. Kemudian Nami tiba-tiba mengikat Luffy dengan tali. Saat mereka sampai di tempat Buggy, Nami mengembalikan peta Grand Line seolah-olah menjadi pahlawan. Saat Nami mengembalikan peta yang dicuri, Nami meminta untuk bergabung dengan kru Buggy, dan Buggy menerimanya. Buggy kemudian mengadakan pesta sambutan untuk Nami. Tetapi semua itu hanya tipuan dan rencana Nami. Kemudian Luffy yang terikat tadi dilemparkan ke dalam kurungan. Selama pesta, Buggy mendemonstrasikan suatu senjata, yaitu yang bernama Bagidama. Bagidama adalah sebuah bola meriam besar yang dapat menghancurkan seluruh deretan rumah di kota itu. Buggy mengklaim bahwa dia bisa menguasai Grand Line dengan Bagidama dan kekuatan buah iblisnya. Tetapi Luffy tidak terima dengan perkataan Buggy itu. Mendengar perkataan Luffy, Buggy memerintahkan Nami untuk meledakkan Luffy dengan Bagidama. Tetapi Nami tidak tega dan tangannya gemetaran. Karena terlalu lama, salah satu anggota bajak laut Buggy mengambil korek api. Ketika sumbu meriam dibakar, Nami mengeluarkan tongkat kayunya yang berada di pahanya dan memukul pria itu. Sayangnya sumbu tetap menyala dan Nami mencoba mematikan api dengan tangan kosong dan memadamkannya. Para bawahan Buggy menyerangnya. Zoro datang menjatuhkan mereka semua. Buggy mengenali Zoro sebagai pemburu bajak laut, lalu menantangnya untuk bertarung. Pertarungan Zoro melawan Buggy pun dimulai. Zoro memotong Buggy menjadi beberapa bagian, tetapi tangan Buggy melayang dan menusuknya dari belakang. Kemudian Buggy bangkit dan tubuhnya utuh kembali.
Buggy menjelaskan bahwa dia memakan buah iblis Bara-Baranomi yang memungkinkan tubuhnya untuk memisahkan diri. Luffy menyebut Buggy adalah monster, padahal dia juga. Luffy berkata bahwa Buggy pengecut karena menyerang Zoro dari belakang dan berteriak hidung merah besar, seolah-olah mengoloknya. Tentu saja hal itu membuat Buggy marah dan melemparkan pisau ke arahnya. Tetapi Luffy menggigit pisau itu. Luffy memerintahkan Zoro untuk lari, tetapi Buggy menyerang Zoro. Zoro menebas bagian tengah tubuh Buggy dan melewatinya. Zoro berlari ke meriam dan membaliknya sehingga mengarah kepada Buggy dan krunya. Nami menyalakan sumbu meriam dan meriam berhasil menembak Buggy dan para krunya. Lalu episode pun berakhir. Berbicara tentang manga dan anime, pasti dua hal tersebut ada perbedaannya dong. Ngomong-ngomong soal perbedaan, aku mau memberi informasi tentang perbedaan antara versi manga dengan animenya. Oke, langsung masuk ke pembahasan. Setelah diteliti dan ditelaah, perbedaan versi manga dengan animenya ada 5, yaitu yang pertama, di dalam manga, saat salah satu bajak laut Buggy mencoba menjelaskan terkait pencurian peta, dan secara tidak sengaja menghina hidung Buggy, pria tersebut langsung dibunuh dengan Buggy Dama. Tetapi di anime, dia hanya dicekik lalu Buggy mengampuninya. Perbedaan kedua yaitu di dalam manga, Nami mengungkapkan tujuannya kepada Luffy mengapa dia ingin mengumpulkan uang sebesar 100 juta belly. Tetapi di dalam anime, dia merahasiakannya. Perbedaan ketiga yaitu di dalam manga, adegan ketika Nami mengikat Luffy dilakukan di luar ruangan atau di luar rumah. Tetapi di anime, adegan itu dilakukan di dalam salah satu rumah di desa. Perbedaan keempat yaitu di dalam manga, Luffy diperlihatkan mengunyah kurungan yang mengurungnya, tetapi di anime dia tidak mengunyahnya sama sekali. Perbedaan terakhir yaitu meliputi adegan tambahan di dalam manga yang dihilangkan di anime, yaitu adegan Nami mengadakan kontes minum dengan salah satu kru Buggy dan Nami menggoda Luffy selama pesta berlangsung. Selesai sudah semua pembahasan episode 5 kali ini. Jika kalian memiliki kritik dan saran akan video ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.